Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini ya dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian ilmu fikih yaitu mengkaji kitab Sahih Fikih Sunnah ya. Masih di pembahasan tentang sunnah-sunnah wudhu ya. Emang dianjurkan sih membahas kitab ini juga bisa didampingi dengan kitab Fiqh Sunnahnya ya yang karya Syekh Said Sabiq ya rahimahullah. Bisa membandingkan ya di situ eh, apa namanya ya walaupun tentu ya ada pilihan-pilihan yang berbeda ya. Kalau Fiqh Sunnah itu memang agak lebih ringkas ya, tapi sunannya emang hampir mirip sih ya dengan Fiqh Sunnah ya di Sahih Fiqh Sunnah ini. Ya, cuman di Sahih Fikih Sunda ya ada kelebihan apa namanya dalam pentahrijan hadis ya lebih bagus, lebih lengkap ya. Kemudian juga penukilan pendapat ya para ulama yang lebih kaya, yang lebih apa namanya jelas ya penisbatan pendapat-pendapat para ulamanya dan juga kutipan-kutipan yang langsung diambil dari kitab-kitab para ulama ya. Ya, tentu saja apa namanya akan ada perbedaan ya dalam pilihan pendapat. Karena memang apa namanya belajar fikih ya katakanlah dengan metode apa tarjih itu ketika seseorang sudah memahami ya dasar dalil lalu dia bisa apa namanya membandingkan dari penjelasan para ulama ya dia bisa memilih mana kira-kira yang lebih menenteramkan hati gitu ya. Jadi saya sendiri kan tidak terpaku ya kepada pilihan-pilihan apa yang ada di Saifikus Sunnah ya. Kadang juga eh, lebih sesuai dengan yang di fikih sunnahnya gitu ya daripada di Sahih Fikih Sunnah gitu ya. Misalnya tentang hal yang wajib ya dan yang sunnah dalam wudhu ya saya sendiri lebih menguatkan misalnya kalau dalam hal berkumur-kumur ya dan masukkan air ke hidung itu lebih jelas ya kalau menurut saya adalah kesunahan bukan sesuatu yang wajib ya sebagaimana yang sudah dibahas. Nah kalau di Sahih Fikih Sunnah itu kan dianggap apa wajib ya karena memang di Sahih Fikih Sunnah ini lebih dekat ke Madzhab Hanbali sih ya. Kamu dalam Madzhab Hanbali itu wajib. Ya, hanya juga di fikih sunnah juga tidak selalu sesuai ya. Kadang-kadang ada berbeda. Misalnya kalau di fikih sunnah ya seperti mualat ya jadi apa beruntun ya antara satu anggota wudhu dengan yang lainnya tanpa jeda atau tanpa jeda yang lama. Ya itu kan dianggap sunnah ya, tapi kita lebih menguatkan itu termasuk kewajiban gitu ya, termasuk yang wajib gitu ya. Jadi kalau pilihan saya sendiri itu apa namanya ada makalah yang pernah di-share ya. Jadi apa namanya hal-hal yang wajib yang sunnah ya, secara ringkasnya sudah
pernah di share makalahnya ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya di halaman 124 ya, yang bagian baknya ya. Silakan, Ustaz Irfan. Eh, Baik, Ustaz. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yukrahu ziyadatu ala salasi liman asbagha. As-salasu fi a'dha'il wudu'i akmalul wudu'i wa atammuhu wa yukrahu ziyadatu 'alaiha li haditsin faman zada 'ala hadha faqad asa'a wa ta'adda wa zalam. Wa mahallu hadha ma lam takun hadhihi ziyadatu bitamami nuqsanin. Wa amma in asbagha wudu'ahu bisalasi aw bima dunaha fayukrahu ziyadatu ala salasi wa hadha mimma la khilafa fihi. Asamin takhridul lihyatil kasifati. Taqaddama anna lihyata idza kanat kasifatan apa nih? La tasifu al basharata. Ya, masyarakat. La tasiful basharata fa innahu yujzi'u ghuslu dhahiriha wa naz wa nazidu huna annahu yustahabbu takhriluha bil ma'i di hadithi Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla wa hadzal amru masrufun ila al-istihbabi bi hadithi Rifa'at ibn Rafi'in al-mutaqaddami fi qissatil musii salatahu. uh, At-tasi' dalkul a'dha'i li hadithi Abdullah bin Zaidin qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau faj'ala yadluku dhira'aihi. Al-ashir takhlilu asabi'il yadaini wa rijlain liqaulihi sallallahu alaihi wasallam asbigil wudu'a wa khallilil asabi'a wa balig fil istinshaki illa an takuna sha'iman wa idza kanatil asabi'u wa ma bainaha la tugsalu illa bitakhlili fahuwa hina idzin wajibun kama qaddamna. Al-hadi asyar Al-hadi asyar az-ziyadatu fil ghusli ala mahallil fardhi yustahabu isbagul wudu'i wa ziyadatu ghuslil wajhi ila muqaddami ra'si wa yusamma italatul gurrati wa ghuslu ma fawqal mirfaqaini wal ka'bain wa yusamma italatu tahjili. Fa fi hadithi Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati gurlan muhajjalina min atharil wudu'i. Qala Abu Hurairah faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Wa an Abi Hurairah annahu tawadda'a faghasala yadayhi hatta ashra'a fil adudain wa ghasala rijlaihi hatta ashra'a fis saqain thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u wa anhu qala sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablugul hilyatu minal mu'mini haitsu yablugul wudu'u. Ya, cukup dulu ya. Si panjang ya, si banyak. Jadi ini kan catatan ya, tanbihat. Yang alif itu bahwa mengusap kepala itu sekali aja ya, yang lebih kuatnya. Dan semua ya, semua kepala tidak sebagian. Nah, kemudian yang bagian baknya ya yukrohu azyadatu ala salasi liman asbago. Ya dimakruhkan lebih dari 3 kali ya. Tentu selain kepala kan tadi ya hanya sekali.
bagi yang memang sudah bisa menyempurnakan wudhu ya, sudah apa, sudah sempurna, sudah lengkap, sudah merata ya. As-salatu fi a'dha'il wudu'i akmalul wudu'i wa atamuhu. Ya, tiga kali dalam anggota wudhu itu ya adalah yang paling sempurna ya, paling lengkap dan paling sempurna. Wa yukrahu ziyadatu alaiha, dan dimakruhkan menambahnya. Jadi lebih dari tiga ya itu dimakruhkan. Li hadisi ya, berdasarkan hadis faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'ada wa zalama. Siapa yang lebih dari ini, dari wudhu tiga kali ya, maka sungguh dia telah keliru, berlebihan dan zolim. Bahkan di sini disebut zolim. Ya, keliru, berlebihan dan zolim. Wa ma'alu hadza ma lam takun hadhihi ziyadatu li tamami nuqsanin. Ya, tempatnya ya, hal ini selama tambahan itu bukan untuk menyempurnakan kekurangan. Wa amma in asbagha wudu'ahu bis salasi aw bima dunahu ya fayukrahu ziyadatu ala salasi wa hadza mimma la khilafa fihi. Nah, adapun jika dia telah menyempurnakan wudhu dengan tiga kali ya atau kurang ya dari tiga kali, maka dimakruhkan menambah ya atas tiga kali. Nah, inilah ini yang tidak ada perbedaan pendapat ya. Jadi maksudnya kalau dua kali, tiga kali itu untuk menyempurnakan kekurangan ya justru itu harus. Misalnya dengan sekali ya, dengan sekali cucian itu belum merata misalnya. Kamu mencuci anggota wudhu ya, wajah, tangan misalnya. Ya, kalau dengan sekali itu belum merata, maka tentu menjadi wajib yang berikutnya, yang kedua kali ya, atau bahkan ketiga kali. Jadi itu yang dimaksud litama minukson. Jadi kalau untuk menyempurnakan yang kekurangan ya justru harus. Makanya para ulama apa namanya, menganjurkan ya. Jadi tidak boleh sekali bagi orang yang memang belum, wudhunya belum bagus. Ya karena kalau hanya sekali ya itu dikhawatirkan tidak merata. Ya. Jadi bagi yang sudah ahli saja ya mungkin ya dengan sekali itu. Jadi kalau yang belum ya ahli dalam belum merata ya cuciannya ya, maka dia harus apa, kedua ya sampai ketiga kali sampai betul-betul merata. Nah, kalau misalnya dengan satu kali itu sudah merata ya, sudah sempurna wudhunya, nah, maka yang kedua dan ketiganya ya itu sunnah ya, dan tentu tadi tidak boleh lebih dari tiga. Nah, tidak bolehnya ini dialihkan ke hukum makruh ya, berarti tidak haram. Ini sebagaimana dikutip dari Ibnu Abdul Bar ya dalam kitab At-Tamhid ya, secara ringkas. Kemudian yang ke-8 ya, dalam kalau tadi kan catatan ya, jadi catatan dari pembahasan yang nomor 7 ya, pembahasan sunnah wudhu yang ketujuh itu mencuci anggota wudhu tiga kali. Nah, jadi ada dua catatan tadi ya. Catatan pertama ya, mengusap kepala tetap sekali ya, tidak diulang. Ya, yang keduanya dimakruhkan lebih dari tiga. Nah, kemudian sunnah yang berikutnya yang ke-8, tahlilul liyatil kasifati, menyela-nyela jenggot yang lebat.
Ya, taqaddama anna lihiyata idza kanat kasifatan la tasiful basyarata fa innahu yujiu ghuslu dhahiriha. Telah terdahulu pembahasannya bahwa jenggot ya apabila lebat yang tidak menampakkan kulit ya, jadi jenggotnya lebat jadi nggak kelihatan si kulit apa dagunya ya, di pangkal jenggot tuh nggak nampak ya, tidak terlihat, tidak transparan, jadi memang karena lebat jadi tertutup ya. Nah, jadi kalau jenggot itu lebat yang tidak menampakkan kulit dagu ya itu, maka cukup baginya ya mencuci bagian luarnya saja. Jadi jenggot luarnya saya tidak harus di sela-sela sampai ke dalam. Jadi bagian luarnya saja yang luarnya yang nampak. Itu mencukupi dalam apa kaitannya dengan mencuci wajah ya, karena kan dia ketika mencuci wajah ya jenggotnya lebat, nah cukup yang luarnya saja ya, kalau jenggotnya lebat. Ya, wa naziduhu nana. Di sini kita menambahkan anau yustahabu taliluha bil mai. Ya, dianjurkan, disunahkan ya baginya menyela-nyela dengan air. Nah, jadi minimal yang wajibnya hanya bagian luar ya, tetapi lebih baik ya disunahkan dia menyela-nyela ya sampai ke pangkalnya ya, sampai ke kulit, menyela-nyelanya dengan air. Di hadis si Anasin berdasarkan hadis Anas, anna Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW karena idza tawaddoa akhadha kafan min ma'in, beliau apabila berwudu mengambil satu ciduk ya air, satu telapak tangan ya dari air, fa'adhalahu tahta hanakihi, lalu beliau memasukkannya ya ke rahang bawah ya, ke rahang bawah beliau. Fakhalala bihi lihiyatahu, lalu beliau menyela-nyela jenggotnya. Ini kan jelas ya. Waqala, dan beliau bersabda, wa hakadha amaroni rabbi azza, beginilah ya Robku ya azza wa jalla telah memerintahkanku. Ya, ini sahih li ghairihi ya, dalam riwayat Abu Dawud, Baihaqi, Hakim ya, dan juga di apa di ya oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa ya, maksudnya Irwa Ul Ghalil ya, halaman 92. Ya, wahadal amru masruhun ilal istihbab. Nah, perintah ini dialihkan, diarahkan kepada hukum sunnah. Jadi tidak wajib ya. Kenapa? Bihadis Rifa'ati bin Rafi'in ya. Dengan hadis Rifa bin Rafi al-Mutaqaddim yang telah terdahulu fi kisatil musi sholatahu, pada kisah yang keliru dalam sholatnya, yaitu hadis yang utama tentang tata cara wudhu ya, di mana di situ diambil yang wajib ya, yang wajib dalam wudhu. Nah, di situ kan tidak disebut Rasul menyela-nyela jenggot ya, jadi dalam hadis itu tidak disebut menyela-nyela jenggot. Bahkan yang wajibnya kan yang disebut di dalam Al-Quran saja kan. Ya, yang disebut di Al-Quran ya ada empat itu, ditambah dengan apa niat, ditambah dengan tartib dan mualat ya. Nah, selain itu berarti sunnah ya, makanya kan seperti berkumur-kumur, masukkan air ke hidung itu kan tidak disebut dalam hadis mesti ya sholat tahu itu ya, atau di dalam Al-Quran ya mengusap telinga, karena itu kan tambahan setelah mengusap kepala ya. Ya, termasuk menyela-nyela jenggot.
Ya, jadi walaupun dalam bentuk perintah misalnya, nah, tapi perintah itu ya dengan menggabungkan dengan dalil yang lain. Ya, jadi itu perintah itu bisa dialihkan kepada hukum sunnah ya, sebagaimana diketahui dalam kaidah usul fikih ya al aslu fil amri lil wujubi ila madalla dalilu ala khilafi. Perintah secara asal menunjukkan wajib kecuali ada dalil lain ya yang mengalihkan kepada apa dari hukum wajib ya. Apa yang menunjukkan kepada yang menyelisihinya ya. Makanya memahami dalil itu nggak bisa hanya secara parsial gitu satu-satu ya. Makanya bisa digabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Makanya apa namanya ilmu fikih itu butuh kepada penguasaan terhadap dalil-dalil. Ya, penguasaan terhadap banyak dalil yang berbicara dalam suatu masalah gitu ya, jamul adillah, jadi mengumpulkan dalil-dalil, nah baru kemudian ditarik kesimpulan. Nah ini yang sudah dilakukan oleh para ulama ya, sebenarnya kita tinggal membaca aja hasil istinbat penilaian para ulama. Nah dari bacaan itu kita bisa memilih gitu. Jadi jangan kemudian ketika kita memilih itu dianggap apa namanya kita harus menguasai ya, harus bahkan harus menghafal ribuan hadis gitu. Padahal orang taklid juga kan dia sama memilih ya. Nah, orang yang sudah bisa ya mengkaji eh, dasar dari pendapat ulama ya dia berhak untuk memilih ya mana pendapat yang dianggap lebih jelas ya, lebih ya kuat yang nampak di apa namanya yang dia pahami ya. Kemudian yang kesembilan dalkul a'dha'i, me, apa namanya memijit ya, dalko itu adalah kaya memijit makanya menggosok ya, jadi bukan hanya imror ya, kalau imror itu hanya lewat ya, imror itu lewat, tapi kalau dalkun itu sambil ditekan gitu ya, di apa dipijit ya, ditekan, bukan hanya sebatas imror melewatkan air saja tetapi memang digosok ya atau dipijit kan ya oleh tangan ya. Lihat si Abdullah bin Zaid ya. Cuma ini sunnah ya. Beda misalnya dengan mazhab Malik. Kalau mazhab Malik itu jadi kewajiban ya. Dalam mazhab Malik itu menjadi wajib dalkun itu. Nah, sedangkan jumhur mayoritas ulama tidak ya, tidak mewajibkan karena makna ghuslun mencuci itu tidak harus dengan dalkun. Jadi makanya kan dengan mengalirkan ya, meratakan air ya ke anggota wudhu sudah cukup ya, walaupun tanpa ditekan, tanpa dipijit. Ya, jadi itu yang lebih kuat ya, insya Allah dalkun tidak wajib ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu berwudu fayaj'alu yadluku dzira'ihi. Ya, beliau yatawaddu faja'ala. Nah, ja'ala di sini dia apa namanya? Termasuk fi'il nakis ya, termasuk ahwat kada ya. Ahwat kada yang maknanya syuru ya, maknanya af'al syuru. Ini dalam ilmu nahu ya dipelajari, ada yang namanya kada wawatuha ya. Kada wawatuha itu kan ada tiga makna, ada af'alul muqarabah, af'alul syuru dan af'alul roja ya. Nah, jadi ja'ala di sini bukan artinya menjadi, ya, menjadikan ya, bukan dalam arti menjadikan, bukan fi'il tam, tapi fi'il nakis. Dia butuh isim dan khobar.
Kalau af'alus syuru berarti dia diartikan memulai. Syuru itu mulai apa masuk melakukan suatu pekerjaan. Makanya hukum kada waktu sama dengan kana waktu hukumnya memarfukan isim dan memansupan hobar ya, cuman hobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Makanya ja'ala yadluku ini kan ja'ala kan ini isim ja'ala ini makanya bukan fa'il, isim ja'alanya dia dhamir mustatir huwa ya hobarnya yadluku. Jadi hobarnya harus jumlah fi'liyah. Jadi beliau mulai memijit ya atau menekan ya. Zero aihi ya dua lengan ya. Zero itu kan lengan sampai sikut ya atau hasta ya. Zero itu kan hasta, jadi dari ujung jari sampai sikut. Dari ujung jari sampai sikut itu disebut zero ya. Makanya itu batasan dalam mencuci tangan ya. Jadi beliau sambil menekan ya atau memijit. Nah, jadi bukan hanya ini tapi sebetulnya kan. Nah, cuman ini tergolong kepada sunnah ya, kesunahan. Kemudian yang ke-10 tahlilu asabi'il yadaini awar rijlaini. Menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbigil wudu'a ya sempurnakanlah wudu. Wa khalilil asabi'a dan selalah jari-jari. Wa balik fil istinsyaqi ila an takuna shaiman dan bersungguh-sungguhlah ya dalam istinsyak memasukkan air ke hidung ya. Kecuali kamu dalam keadaan saum. Nah, jari-jari ini kan umum ya. Makna jari-jari ini bisa mencakup jari-jari tangan dan jari-jari kaki ya. Wa idza kanat al asabi wa ma bainaha la tuksaru ila bitahir fa huwa hina idzin wajibun kama qadamna. Ya, dan apabila jari-jari itu dan yang di antaranya, maksudnya di tengah-tengah ya, di antara jari kan di sini ada sela-sela, itu tidak bisa dicuci kecuali dengan di sela-sela, ya maka ketika itu wajib menyela-nyelanya sebagaimana yang telah terdahulu. Ya, jadi menyela-nyela jari ya, baik jari tangan, jari kaki, itu dianggap atau termasuk sunnah kalau airnya memang sudah merata, airnya sudah merata ke semua. Ya, jadi si airnya itu nyampe ke salah-salahnya, ya. Jadi ketika kita mencuci ya tangan, ya, si airnya itu nyampe ke sela-sela jari, ya sudah merata semua. Nah lalu kita menyela-nyela lagi, nah itu sunnah. Nah, tetapi kalau air itu tidak bisa nyampe ke sela-selanya kecuali dengan cara di sela-sela ya dengan jari-jari lagi kan. Nah, berarti menyela-nyela jadi wajib bukan sunnah gitu. Ya, jadi karena kewajibannya itu harus betul-betul merata si air itu nyampe sampai ke sela-sela. Ya, nah kalau tidak nyampe kecuali dengan di sela-sela berarti menyela-nyelanya wajib, bukan sunnah. Jadi itu yang harus diperhatikan ya, jadi perhatian. Karena sedikit saja kan yang tidak terkena air itu tidak sah wudunya. Dia harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang ke-11 ya az-ziyadah fil ghusli ala malil fali. Menambah ya dalam pencucian ya melebihi tempat yang wajib ya atau ukuran yang wajib. Hmm.
Yustahabu isbagul wudu'i waziyadatu ya. Ziyadatu ghuslil wajhi ila muqaddami ra'si. Dianjurkan ya menyempurnakan wudhu dan menambah mencuci wajah ya sampai ke depan kepala, bagian depan kepala. Wa yusamma itolatul al-ghurata. Wa yusamma itolata ya berarti itolata nama maf'ul. Dan dinamakan dengan ya, memanjangkan guro ya. Itolatul guro. Wa wa ghuslu ya wa ghuslu ma fawqa mirfaqaini wal ka'bain. Mencuci yang di atas dua sikut dan dua mata kaki. Ini kan batasannya ya sebenarnya sampai sikut, dan sikut juga ya wajib ya termasuk yang harus dicuci. Ya, nah tapi kalau mau melebihkannya ya itu boleh ya, bahkan di sini dianjurkan. Ya, nah ini disebut yusama itu rata tahjil ya, memanjangkan tahjil. Wafi hadis si Abi Hurairah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati ya'tuna yaumil qiyamah ghurran muhajjalin ya. Ini merupakan keistimewaan wudhu ya. Mereka ya umatnya Nabi Muhammad SAW ya secara khusus itu ada ghurran muhajjalin, ada cahaya di wajahnya ya, sebagai keistimewaan. Itu min asaril wudhu ya, dari bekas wudhu. Kalau Abu Hurairah, nah Abu Hurairah berkata, nah ini kan hadis ini mudraj ya. Kalau dilihat di hadisnya itu kan tidak disebut kalau Abu Hurairah, jadi dia langsung. Nah, jadi sebenarnya itu perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi langsung. Faman istata'a minkum an yutila tahu ini perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi ya. Jadi kalau di kitab-kitab hadis kita temui ya itu tanpa menyebut perkataan Abu Hurairah, jadi nyambung gitu seakan-akan perkataan Nabi. Nah ini yang disebut mudraj. Nah, itu dia tidak sah dinisbatkan kepada Nabi ya, jadi ya harus dinisbatkan kepada yang mengatakannya yaitu Abu Hurairah. Nah jadi ini kesimpulan sebenarnya dari Abu Hurairah yang memahami ya hadis. Ya, jadi di sini ada fikihnya Abu Hurairah memahami hadis yang disampaikan oleh Nabi ya, dengan menyimpulkan siapa yang ingin dari kalian untuk memanjangkan ya gurrohnya ya, maka lakukanlah. Wa Abu Hurairah dalam hadis lain juga anau tawadda fa ghusla yadayhi, beliau dia ya Abu Hurairah mencuci kedua tangannya ya, hatta surafila sampai apa mengenai adud ya. Adud itu kan tangan di atas sikut ya, di sikut ke atas ya, ini adud sampai ke apa namanya, ke bahu ya. Jadi di atas sikut itu disebutnya adud, jadi sampai mengenai adud. Nah itu juga menjadi dalil kan, menjadi dalil bahwa sikut itu termasuk yang wajib dicuci. Sampai ya mencuci tangan sampai sikut ya artinya bersama, jadi ila itu bermakna ma, ya itu dikuatkan dengan hadis ini juga ya. Nah selain tadi melebihkan ya, boleh melebihkan. Selain memang kalau apa namanya ya sulit ya untuk terlalu pas gitu ya, terlalu pas
sampai sikut saja ya, atau terlalu pas dalam batasan wajah misalnya. Itu kan sulit ya, maka ya mesti dilebihkan ya. Maka melebihkan sedikit itu menjadi wasilah untuk terlaksananya kewajiban. Ya, itu masuk kepada kaidah malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib ya. Jadi sedikit. Nah, kalau mau dilebihkan dari ukuran sedikit itu di sini lebih bagus ya. Nah, begitu juga ketika dia mencuci kaki ya ghusl rijli hatta asfa fi saqain ya, hingga mengenai ke betis. Artinya kan berarti melebihi dari mata kaki. Ya, melebihi ke betis. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa sampai mata kaki ya artinya bersama dengan mata kaki itu ya, dan ada minimal ya ada sedikit bagian ya dari atas mata kaki ya dari betis yang dicuci supaya terlaksana ya kewajiban itu dengan sempurna. Nah, kalau mau melebihkan dari ukuran sedikit ini yang lebih bagus. Wa anhu qala sami'tu Halil yaqul tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Ya, sampai hilyah itu kan kebagusan, keindahan, perhiasan ya. Dari seorang mukmin itu apa namanya? Sesuai ya atau sejauh mana ya wudhu itu sampai kepada orang mukmin tersebut. Ya, cuman memang makna yutil tahu itu ada makna lain juga. Ya, yaitu bisa maknanya apa namanya selalu menjaga wudhu gitu. Bisa juga maknanya bukan berarti dilebihkan ya tadi, tapi juga maknanya wudhu ya sebagaimana ukurannya ya, tetapi kemudian selalu dijaga gitu wudhunya itu. Bukan hanya ketika sholat wajib ya, tapi juga di waktu-waktu yang lain betul-betul sering ya berwudu, selalu menjaga wudu. Nah, itu juga bisa masuk dalam makna itolatul gurrah tadi ya, itolatul gurrah. Ya, silakan dibaca berikutnya. Asani Ashar al-iqtisadu fi isti'malil ma'i li hadithi Anasin qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin wa yatawaddau bil muddi was-sa'u arba'atu amdadin wal muddu qarabatu nisfil liter al-ma'ruf. Asalis ashar ad-du'a'u ba'dal wudu'i an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fayus fayusbigu ya Ya, fayusbigu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati samaniyati yadkhulu min ayyiha sya'a. Wa an Abi Sa'idin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a faqala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi rikin thumma tu- tubi'a bi tabi'in fala yak fala ya yuksaru, yaksuru yuksaru. fala yuksaru fala yuksaru ila yaumil qiyamati. Arabi asyar salatu rakaataini
ba'dal wudu'i. Li hadithi Utsmana qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma qama faraka'a rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin inda salati subhi ya Bilal akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu duffana 'alaika baina yadayya fil jannah qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bihadat tuhuri ma kutibali an usalliya. Ya, lanjut Ustaz. Lanjut aja, semuanya nggak? Ya lanjut aja sampai beres sedikit lagi. Ya juzu tanshifil a'dha'i ba'dal wudu'i. Tansifu, fa'il. Enam. Ya juzu tanshifu. Ya juzu tanshiful a'dha'i ba'dal wudu'i. Bi'adami urudil mani'i min dzalik. Wal aslu al ibahatu. Fa in qila qad sabata anna Maimunata radhiyallahu anha atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da iktisalihi bimandilin falam yanfud biha wa antalaqa wa huwa yanfudu yadayhi fanaqul hadhihi waqi'atun uh, waqi'atun uyina waqi'atu ainin apa Ustaz? Waqi'atu ainin. Waqi'atu ainin tahtamilu iddata umurin fa innahu imma ay yakuna raddal mandil lisababi fihi ka'adami Radul nadhafah mandili, radul. raddul mandili lisababi fihi ka'adami nadhafatihi aw annahu yakhsha ay ay bal An yabullahu yubillahu. ayyubillahu bil ma'i aw ghairi dzalik thumma inna ityanaha radhiyallahu anha bil mandili fihi isy'aru anna tanshifa kana min adatihi Isyarun di tanwin mana? Isyarun. isy'arun anna tanshifa kana min adatihi wa yata'ayyadul jawaza jawaza jawazu Eh, Jawazu, nam fa'il tadi. wa yata'ayyadul jawazu bima warada annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a faqallaba jubbata sufin kanat alaihi famasaha biha qala Tirmidzi wa qad rakhasa qaumun min ahli ilmi min ashabi nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum fit tamanduli ba'dal wudu'i wa man karahahu Karihahu, karihahu. innama nam wa man karihahu innama karihahu min kibali annahu qila innal wudu'a yuzanu la yasihhul wudu'u ma'a wad'il manikir alal azfari li'annahu yamna'u nafadhal ma'i ila mahallil fardi amma launu wahdahu kal khidab khadab Hidobi. kal khidabi bil hina'i wa nahwihi fala yu'athiru wa in kana al afdalu izalatuhu uh, izalatahu izalat Apa izalatu? Huma. izalatuhu nam kadzalika Enggak, wa in kana abdulu izalata ya. Khobar kana kan. izalatahu kadzalika qabla al wudu'i was salati liqauli ibni Abbasin nisauna yahtadabna ahsana
khidabin yatakhod yat yat yakhtadubna ya. Yahtadibna, ihtadoba, yahtadibu, yahtadibna. Yakhtadaba ya. Hmm. Yakhtadibna ba'dal isya ba'dal isya'i Mana Isya? wa yanzi'na qoblal fajri wa an Ibrahim an-Nakhai fil mar'ati takhdibu yadaiha ala ghairi wudu'in thumma tahduruha salatu qala tanzi'u ma ala yadaiha idza aradat an tusalliya. Ya. Hmm. Yang ke-12 ya, masih sunah-sunah wudhu ya. Al-iqtisadu fi istimalil mai ya. Apa nih, hemat. Iktisad itu ya, hemat dalam menggunakan air ya. Di hadis ya Anasin kola ya, berdasarkan hadis Anas, dia berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu bisoi. Nabi ya, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan satu ilah khamsati amdadin sampai 5 mud. Wa yatawaddu bil mudi, dan berwudu dengan satu mud. Ini cukup apa namanya, minimal ya, cukup sangat minimal. Ya, tapi bagi Nabi itu cukup. Nah, jadi bagi yang memang tadi ya bisa mengatur ya air ya, penggunaan air itu sampai cukup ya untuk wudhu, untuk mandi ya, dengan jumlah air yang minimal ya itu lebih bagus ya. Jadi hemat air ya, dan apa, wudhu dengan satu mud ya, wa yatawaddo bil muddi. Ya, satu mud itu kan apa namanya, sekitar satu gayung lah ya, atau ya satu, karena kan satu mud itu kan satu kepalan ya, dua apa, dua telapak tangan orang dewasa kan ya, secara penuh ya. Ya mungkin sekitar satu gayungan lah ya gitu ya. Nah itu cukup gitu ya bagi Nabi. Nabi sudah mencontohkan cukup. Ya, dan mandi antara 4 sampai 5 mud ya. Satu so itu kan 4 mud ya. Waso arba'atu amdad. Ya, wal mud, nah satu mud itu korobatu nisfil litril ma'ruf ya. Itu sekitar setengah liter ya, setengah liter yang dikenal. Itu setengah liter satu mud itu ya. Tentu kalau yang belum bisa ya, ya apa namanya ya, nggak boleh ya, karena kan harus harus tadi ya, harus merata kan. Kalau misalnya dengan ukuran segitu nggak merata ya, ya harus ditambah. Ya cuman kita ya tadi berusaha untuk hemat dalam penggunaan air ya. Ya ada hadis lain, kalau di Zadul Ma'ad itu disebut ya oleh Ibnu Qayyim Jauziyah ya rahimahullah. Ada apa namanya, setan walhan itu ya di dalam air itu. Cuman ada kedaipan dalam sanad ya hadis tersebut ya. Maka di sini tidak dicantumkan ya. Dan juga ada hadis lain ya sebetulnya, ya seperti kan ada orang yang merasa heran ya, merasa heran dan mengingkari ya bahwa air segitu tuh nggak cukup gitu ya untuk berwudu ya. Tapi dijelaskan bahwa Rasul pernah melakukan dan cukup gitu air ukuran segitu, satu mud untuk berwudu itu ya. Kemudian yang ke-13 doa ba'dal wudu, doa setelah wudu ya. Ya, Umar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu minkum min ahli yatawaddau fayasbigu ya, fayusbigu ya, jadi asbagu yusbigu ya. Fayusbigu
Jadi tidaklah salah seorang dari kalian berwudu kemudian dia menyempurnakan wudu, summa yaqulu kemudian berdoa. Ya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Nah, jadi ini doa setelah wudu itu ya bersyahadat, bersyahadat ya. Tuh. Ila putihat lau ababul jannati samaniyati ya dulu min ayyihasya ya kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan. Ya, dia bisa masuk dari pintu yang mana saja. Gitu ya. Jadi ini yang sahihnya ya, sahih dalam doa ya setelah wudhu dalam sahih Muslim ya. Nah, adapun tambahan doa apa namanya Allahumma ja'alni ya minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin itu kan di riwayat Tirmidzi ya, cuman Imam Tirmidzi sendiri mengatakan bahwa tambahan itu lemah ya, doi. Ya sehingga ya karena dia doib ya tidak perlu diamalkan. Ya jadi cukup ya apa doanya sampai apa syahadat saja. Ya makanya tidak ada ya doa-doa dalam wudhu itu kecuali di awalnya dengan basmalah ya dan di akhirnya dengan membaca syahadat. Tidak ada ya. Apalagi kan ini dalam rangka ritual ya, tidak perlu kita menambah-nambahi ya atau membuat-buat sendiri doa-doa itu ya. Sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, pernah disinggung ya, ada yang bertanya juga. Ya, jadi yang tambahan itu eh, tidak perlu ya karena ada kedaipan. Nah, di sini misalnya dalam Tirmidzi ya, ini di Sunan atau Jami Tirmidzi ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin. Eh, nah, kata Imam Tirmidzi ada hadisun fi isnadi ittirob. Dalam apa ini hadis ini dalam sananya ada kesimpang siuran ya ittirob. Ya, ittirob salah satu macam hadis dhaif ya. Wala yasihu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab katsiru syai'. Jadi wa Abu Idris lam yasma min Umar syai'an. Nah, jadi riwayat yang di At-Tirmidzi itu ya dia dhaif ya lemah. Nah, sedangkan yang sahihnya di Sahih Muslim ya syahadat saja, jadi tidak ada tambahan Allahumma ja'alni ya minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Walaupun mungkin secara mana oh itu bagus ya, cuman kan dalam ritual ibadah bukan bagus menurut pikiran kita ya, tapi betul-betul harus jelas ya sumbernya dari Nabi. Wa Nabi Sa'idin ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda fa qala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba firikin tsumma tubiya bitawin fala yuksad ila yaumil qiyamah. Nah, ini ada doa lain ya. Ini di hadis Raja Nasai dalam Al-Kubra dan Hakim. Nah, cuman wallahualam saya apa namanya belum terlalu mendalami dalam tahrij hadisnya ya untuk hadis ini ya. Ya kalau penulis ya saya pikir sunnah tentu beliau menyatakan di Sahih yang memiliki syawahid ya syahid-syahidnya. Nah, kemudian yang ke-14 sholat rakaatain ba'da wudu. Sholat 2 rakaat setelah wudu. Nah, tentu ini sudah di luar dan sebenarnya tadi membaca doa juga kan sudah di luar rangkaian wudu ya, cuman tentu terkait gitu ya, terkait dengan wudu, makanya dimasukkan ke dalam sunnah wudu. Walaupun wudunya udah selesai gitu ya, udah selesai,
Ya, cuman terkait dengan wudhu ya, makanya ada berdoa, lalu kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudhu ya. Ini yang biasa disebut dengan sholat syukurul wudhu ya, atau tuhur ya, sunnah tuhur. Li hadis si Utsman, nah, berdasarkan hadis Utsman, qala raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa wudu ya hada. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini ya, waqala, dan dia mengatakan man tawaddu'a wa wudu ya hada, eh, apa kata Nabi ya, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa qama, lalu dia berdiri, faqrata rakaatain, lalu dia sholat 2 rakaat, la yuhaditsu fi ma nafsahu ya, la yuhadisu bihi manabsahu ya. Ya, dia dalam dalam 2 rakaat itu, dalam sholat 2 rakaat itu tidak berbicara pada dirinya. Maksudnya tidak melamun ya. La yuhadisu apa bima nafsahu itu artinya dia khusyuk gitu. Dalam sholat itu khusyuk, tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Jadi orang kadang apa ya, memikirkan sesuatu gitu ya, melamun. Jadi berbicara di dalam dirinya ya, itu berarti kan kurang khusyuk gitu. Sholatnya tuh kurang khusyuk. Ya, tapi tentu tidak membatalkan sholat ya, selama orang hanya bicara dalam hati ya, atau tadi ya melamun ya, memikirkan sesuatu itu kan sebetulnya ya bisa dikatakan berbicara gitu dalam hatinya. Ya, selama tidak diucapkan ya tentu tidak membatalkan sholat. Ya, kalau hanya dalam hati gitu, kepikiran ini itu tidak membatalkan sholat, cuma mengurangi ya kehusuan sholat. Nah, jadi maksudnya dengan sholat ini tidak ada tadi melamun ya dan sebagainya ya, maka ghufiro lahu ma taqaddama min dzambi, balasannya ya dia akan diampuni dosa yang telah terdahulu. Ya, tentu maksudnya adalah dosa-dosa apa namanya, kecil ya. Karena kalau dosa besar tidak bisa digugurkan dengan amal soleh, tapi harus tobat. Wa Nabi Hurairah anak Nabi SAW maqala li Bilal ya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda kepada Bilal indah sholat subuh, ketika sholat subuh, ya Bilal, ya Bilalu, wahai Bilal, ahbirni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Beritahukan kepadaku dengan satu amalan yang paling apa namanya, diharapkan ya, atau paling jadi andalan ya gitu ya, yang kamu lakukan dalam Islam ya, ya. Karena kenapa fa ini sami tudufa na alaika baina yadaya fil jannati, karena aku ya sungguh telah mendengar apa namanya, suara ya, atau dufa itu ya suara ya, degupan kedua sendalmu. Jadi kalau sendal kalau dipakai kan ada suaranya ya, ketika melangkah itu dufa. Ya, kedua sendalmu di hadapanku ya, baina yadaya fil jannah ya, di hadapan ataupun di dekatku ya di surga. Jadi beliau apa namanya, dalam mimpi ya kalau tidak salah ya, mendengar ya suara sendal Bilal ya, tentu ya mungkin ada suara khas ya dari sendalnya Bilal itu, sehingga bisa tahu ya bahwa itu adalah Bilal ya, tentu dengan didengar suara sendalnya ya menunjukkan orangnya masuk surga gitu kan. Ya, ya jadi siapa namanya, Bilal ya bin Rabah ya radhiyallahu anhu, beliau ketika ditanya
apa namanya yang membuat ya beliau itu sudah terdengar ya sandalnya di surga, yaitu karena ya kata beliau, kata Bilal, ma'amil tu amal arja ini ya, aku tidak mengamalkan suatu amal yang lebih kuharapkan ya di sisiku, ani lama turun, tidaklah melakukan ya suatu apa bersuci ya di saatin ya di suatu waktu milail aw naharin, dari malam atau siang, ila sholat itu bidalika tuhur ya, kecuali aku sholat dengan bersuci tersebut ya, khususnya dengan wudhu tersebut ya, makutibali anusriya, apa yang ditulis ya untukku, untuk aku sholat ya. Jadi beliau selalu ya setelah wudhu itu sholat ya 2 rakaat. Ini yang disebut dengan syukrul wudhu ya, atau sunnah tuhur. Ya, nah kemudian ya juzu tansiful adai badal, boleh mengelap ya, mengelap anggota wudhu setelah wudhu ya, li adam wudhu dilmani mindalika, karena tidak terdapat larangan dari hal itu, wal aslu alibah ya, maka secara asli adalah boleh, tidak ada larangan. Nah, fa'in kila, jika ada yang jika dikatakan ya atau membantah ya, hal ini qad sabata anna Maimunata radhiyallahu anha atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da ba'da tisali ya, telah valid ya, telah tetap ya dari riwayatnya bahwa Maimunah mendatangi Nabi setelah beliau mandi, bimandilin ya, dengan membawa apa namanya lap, falam yanfad biha, dan Nabi tidak mengelap dengannya, wantala kawawa yang yadai, dan beliau beranjak dan mengelap tangannya ya. Nah, jadi itu bisa apa dijadikan dalil ya oleh orang yang menganggap mungkin apa namanya makruh mungkin ya, mengelap ya. Nah, tetapi di sini dijawab ya bahwa justru hadis itu tidak menjadikan tidak boleh ya atau makruh. Fanaqulu hadhi waqi'atu, ini satu peristiwa yang tertentu ya, tahtamilu idata umurin, yang berkemungkinan ya terhadap beberapa perkara ya, fainau iman yakuna raddu mandili li sawabin fi keadamin atau peti. Nah, jadi kenapa Rasul di sini menolak lap tadi ya, tidak menggunakannya ya, bisa jadi karena misalnya tidak bersih, keadamin sofatihi au anau yasha'an yubillahu bilmai, atau beliau khawatir untuk membasahi lap tersebut ya dengan air, au garidalik, atau yang lainnya. Suma ina ityanaha bil manil fi sya'arun ala tansif fakana min adati. Ya, kemudian bahwa Maimunah itu mendatangi Nabi membawa lap, ya itu ada justru mengandung petunjuk bahwa memang mengelap itu termasuk kebiasaan beliau. Ya, seperti ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Mumti ya, dan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Wa ta'ayyadul jawaz, dan kebolehannya itu dikuatkan bima waroda, dengan apa yang terdapat ya, annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu faqala bajubata sufin. Dia berwudu lalu membalikan jubah ya dari kain wol ya, kanat alaihi, yang ada pada beliau, fama sahab ya, lalu beliau mengusap dengannya, itu kan jelas ya, mengusap dengannya. Ya, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah ya, sanadnya Qarib minal Hasan. Tidak loading. Nah, Imam At-Tirmidzi mengatakan maka rakhasa ya qaum min al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'dihim fi tamanduli
ba'dal wudu. Nah, sebagian kaum dari ahli ilmu itu membolehkan memberi rukhsah ya dari para sahabat Nabi dan setelah mereka dalam mengelap memakai mandi itu kan bisa artinya sapu tangan ya. Setelah wudhu waman karyau siapa yang memakruhkan inama karyau min kibali anau kila inal wudhu yusa. Jadi yang memakruhkan itu hanya dari segi bahwa ada anggapan wudhu itu ditimbang ya mungkin apa namanya ada air wudhunya itu. Ya tapi yang lebih kuat memang tidak ada kemakruhan ya boleh-boleh saja orang mau mengelap ya air setelah wudhu itu. Ya yang terakhir ya la yasihudu ma'a wadi manikir alal asfar. Tidak sah wudhu dengan meletakkan manikir ya. Manikir itu apa namanya ada semacam perawatan ya terhadap kuku. Jadi ada zat ya yang disengaja ditempel di kuku yang apa namanya yang zat itu menghalangi ya zat itu menghalangi dari sampainya air ya. Jadi li'annahu yamna'u nafadhal ma'i ila mahal fardhi ya karena dia menghalangi mengenaknya air ya ke tempat yang wajib, ke anggota wudhu yang wajib. Amalaun wadahu kalidun. Adapun hanya sebatas warna ya kalidub seperti pacar ya bilhinna dengan henna ya. Wanawi dan yang semacamnya fala yu'athiru maka tidak berpengaruh wa in kana afdalu izalatahu. Meskipun yang lebih utama adalah menghilangkannya. Kadzalika ya begitu juga qoblal wudu'i wa sholat sebelum wudu dan sholat liqaul Ibnu Abbas nisauna ya tadi benar asana hidup. Ya istri-istri kami itu memakai pacar ya dengan sebaik-baik pacar ya. Ya tadi ba'da isya ya mereka memakai pacar kuku maksudnya setelah isya wa yazina qoblal fajr dan melepaskannya mencabutnya sebelum fajar ya. Jadi walaupun apa kalau yang berupa pacar hanya warna jadi maksudnya tidak menghalangi mengenanya air ya pada anggota wudhu itu kan tidak mengapa sebetulnya ya. Tetapi kalau dihilangkan itu lebih baik ya seperti diamalkan ya oleh para sahabat. Wan Ibrahim an-Nakhai fil mar'ah tahdibu yadaiha yang beri pacar ya kuku ya pada kedua tangannya ala ghairi wudu pada sewaktu selain wudu ya summa tahduru has-shalah kemudian datang waktu sholat ya kepadanya qala tanziwa alama ala yadiha ya hendaklah dia mencabut ya atau menghilangkan yang ada di tangannya itu idza aradat an tusollia jika apabila ia hendak sholat. Ya, jadi kan prinsipnya kalau menghalangi ya mengenaknya air pada mata wudhu ya maka tidak sah itu memang harus dihilangkan. Nah, kalau zatnya yang apa tidak menghalangi jadi bisa tembus ya air itu maka itu boleh cuman lebih baik dihilangkan. Allah alam kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau Hasanullah ya Ustadz, Hmm. izin bertanya, kalau chat itu bagaimana Ustadz ya? Chat apakah itu menghalangi atau gimana Ustadz ya? Sama tinta pena, katanya tinta pena itu masih bisa menyerap air ya? Iya kalau tinta pena sih masih bisa ya. Kalau cat tuh alam itu harus ada penelitian itu kan diteliti apakah memang bisa tembus air atau enggak. Oh ya kalau misalnya tidak tembus air ya berarti harus ya dihilangkan, wajib dihilangkan. Harus dicek lagi tembus apa enggaknya ya. Ya kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan ya. Syukran ala itumikum. Qul qouli hadza, astagfirullahaladzim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.